Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bandarmologi dari saham Pani. Ini saham yang istimewa dan menurut kami bandarnya juga istimewa sekali. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita menelaah sama-sama dan melihat sisi positifnya untuk kita sebagai retail. Pertama, disclaimer on, tidak mengajak Anda untuk membeli atau menjual karena ini hanya studi aja ini. Karena salah satunya adalah ada banyak orang yang meminta ini, dua diantaranya minta tolong bahas saham Pani bang. Kalau Pani gimana bang? Kalau dari sisi fundamental saya kira nggak masuk ya saham ini, tapi dari sisi bandarmologi memang istimewa. Dan satu yang menjadi keistimewaan saham Pani itu adalah investornya dari setiap bulan itu bertambah dengan luar biasa. Ya, kecuali bulan Juli. Juli itu masih fase sideway. Nah, kita bisa lihat chartnya, ini Juli ya. Juli masih fase sideway, itu banyak yang menjual. Nah, tapi kemudian mulai bulan Agustus sampai pada bulan Desember ya, itu yang menambah porsi di saham ini istimewa. 1463, 500, 5900, 7900, 3000. Pesonanya tidak pudar dan saham ini memang saham yang banyak dibahas di YouTube. Jadi cukup membuat kita terbelalak lah. Ya, sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami bisa cek di link deskripsi, siapa tahu membantu. Nah, kalau kita dari sisi fundamental ya, ini dari sisi manapun susah. Kenapa saya katakan susah? Karena valuasi, kalau bicara valuasi ini udah terlalu mahal. Book value-nya 9, price to cash flow-nya minus, free cash flow-nya minus. Tapi kita tidak bisa menilai saham Pani dari sisi ini. Sisi yang positif menurut kami growth daripada net income-nya yang memang cukup istimewa. Dari 580 juta tumbuh menjadi 122 miliar ya. Net income-nya loh, ingat ini net income. Dan market cap-nya tumbuh dengan sangat luar biasa. Sekarang di 186 triliun ini, 186 triliun. Nah, mari kita lihat dari sisi bandarmologi sama-sama. Pertama, saham ini itu betul-betul menciptakan banyak optimisme ya. Pada bulan Maret 2024 itu beredar kabar bahwasanya PIK 2 menjadi PSN, saham Pani dan BSD milik Taipan ngacir. Pokoknya inilah berita positifnya istimewa, dan berita positif itu akan menjadi optimisme yang istimewa di para retail seperti kita. Dan yang cukup bagus ya dari saham ini itu gini. Biasanya munculnya berita itu menjadikan pintu keluar untuk dana-dana besar di saham tersebut. Tapi ini enggak. Ya, mulai bulan Maret 2024 itu ngacir ini. Wah, jadi cukup wow sekali, cukup wow. Ini enggak kaleng-kaleng lah intinya. Nah, tapi kita perlu memahami ya dari sisi bandarmologi, kalau di saham itu siklusnya itu selalu ada 4 ini. Ada tahap akumulasi, tahap markup, tahap distribusi, tahap markdown. Ya. Akumulasi itu mereka mengumpulkan barang atau saham, markup itu mereka menaikkan itu macam-macam ya. Ada yang pelan-pelan, ada yang langsung naik wush gitu, kejutan ya. Nah, berikutnya adalah tahap distribusi. Kenapa harus ada tahap distribusi? Karena setiap orang, setiap institusi itu butuh keuntungan. Tidak mungkin naik kemudian dia tidak jual, itu nggak mungkin. Ya, tinggal menunggu waktu yang tepat atau cara yang tepat. Nah, kadang-kala ada namanya tahap markdown, turun sahamnya itu. Nanti di bawah banget
akumulasi lagi. Empat siklus ini selalu ada. Maka sekali lagi yang perlu diantisipasi adalah nomor 3 ini. Dan ini selalu tidak kelihatan. Kenapa? Kalau mereka distribusi, kita akumulasi, berarti kita korban dong. Ya, jadi ya kalau masih terus naik ya, dan saham-saham seperti ini untuk terus naik butuh bahan bakar yang luar biasa. Nah, mari kita lihat kalau dari sisi bandarmologi, ini versi kami bisa berbeda ya. Akumulasi bandar itu selalu pada sisi retail itu pesimis. Ya, akumulasi mulai dari sinilah ini. Nah, markup itu mulai optimis. Retail itu beli, bahkan ketika semakin tinggi itu retail semakin optimis. Nah, apakah di sini distribusi? Saya tidak bisa memastikan ya, karena holdernya banyak ya. Tapi selalu kalau retail pesimis, bandar optimis. Retail optimis, bandar pesimis. Itu selalu seperti itu, terbalik. Nah, mari kita lihat sisi yang istimewa itu di sini. Jadi bulan November itu kan salah satu harga yang mencapai puncak ya. Salah satu kan mulai Oktober akhir, kemudian November, Desember itu puncak-puncaknya. Apa yang saya katakan istimewa di sini? Jadi ketika dia turun sedikit atau koreksi atau reversal atau retracement, itu pembuangan volumenya gede banget. Tapi yang istimewa itu gini, dia tidak menjadikan saham ini tuh anjlok parah. Lihat ini. Ya. Ini volumenya gede pembuangannya. Ya, ini juga volumenya gede. Ini volume gede nih. Ya. Ini juga pembuangan kan ini, tapi tidak membuat saham ini tuh anjlok parah. Ini istimewa. Ya. Ketika menaikkan, ini hanya butuh sedikit ini volumenya, maksudnya setengahnya daripada buangannya ya. Kan rasionya kayak gitu. Naikkan 10, buangnya 20, kan seperti itu. Nah, bahkan ya, ketika dia buang lagi di sini, ini volumenya gede juga. Ya. Jadi istimewa untuk membuang barang yang banyak, saham ini tidak turun begitu jauh gitu. Bahkan kalau kita lihat dari MA10, MA20, ini masih dalam fase tren bullish kalau ngelihat ini kan di atas garis ini. Ya. Kemudian ini bersinggungan, ini masih fase sideway, itu juga udah mulai nih buang. Ya baru kemarin buangannya sangat besar kan, istilah katanya kayak sekalian gitu. Untungnya di sini mereka udah hitung-hitungan jeli lah. Mari kita lihat data lebih jauh ya. Ini saya ambil mingguan loh ya. Mingguan ya, kita tidak ambil harian. Kalau harian datanya terlalu banyak. Apa yang saya ingin sampaikan, jadi saham ini itu ketika dia berada di bawah itu kan volumenya tidak begitu besar ya, kecil-kecil juga. Untuk menaikkan spike-nya itu mulai lumayan. Nah, mari kita lihat yang bulan mulai Oktober sampai Januari, di mana ketika itu mulai dia itu mulai buang seperti itu. Kita lihat ketika dia mulai membuang, volumenya itu gedenya luar biasa. Ini lihat ya, 17.000 opennya, closingnya 16.800. Sebetulnya kan closingnya beda tipis ya, 500 rupiah ya. Itu beda banget, beda tipis lah, tidak begitu banyak persentasenya. Tapi yang dibuang volumenya gede ya, gede banget ini. Kemudian 16.000 ke 14.000, oke, ini harganya turun jauh, volumenya gede. Nah, kemudian yang ini 18.4, ini 16.000, volumenya gede banget ya. 17.100 mohon maaf, yang ini 17.800, 15.000, volumenya gede juga. 15 ke 13 volumenya gede juga. Jadi buangannya ber. Nah, yang istimewa itu gini, ketika dia menaikkan ini 16.000 ya ke 17.000, dia hanya butuh volume segini. Ya kan? Ini juga 16.200, 16 ini turun dikit atau membuat sideway, ini butuh volume segini. Ini mingguan ya, ingat mingguan ya. Jadi menurut saya, wah istimewa ini.
Istimewa banget, istimewa banget. Nah, memang saya udah bertanya di teman-teman itu, apa ada yang pegang pani di harga 17, di atas 17.000? Kenapa? Kok aneh gitu loh. Saya bukannya ingin membuat ini mau longsor tidak, tapi ada sesuatu yang aneh nih, saya mengatakan seperti itu. Nah, yang istimewa, sekali lagi yang istimewa, November sampai Januari secara bandamologi ya, itu masih big accumulation. Istimewa kan? Jadi ya seperti itu. Akumulator yang paling besar XL. Ya, XL itu Stockbit ya. Mungkin orang banyak yang mengatakan retail, ya bisa jadi di sini jadi bandar, ya kita nggak tahu ya. Kemudian dari Januari sampai Januari 22 tanggal dibuatnya konten ini ya. Ini kan tadi dari November sampai Januari. Ini dari Januari sampai Januari 23 konten ini dibuat, itu juga sama, masih normal, small, masih accumulation. Akumulator paling besar sama XL. Nah, ini hari kemarin ya, dari tanggal 20 Senin sampai Kamis ini dibuatnya konten yang harganya anjlok ARB, itu sama, masih accumulation. Istimewa kan dari sisi bandamologi kan. Ini XL akumulatornya, pembuangnya BK, RF, BB. Ya, ini yang menurut saya kalau orang pakai resume bandamologi itu glek, oh langsung kelihatan masih akumulasi nih kan gitu. Nah, yang istimewa lagi dari tanggal 20 sampai tanggal 23 ya dibuatnya konten ini, Senin sampai Kamis ini, asing itu akumulasi. Nah, istimewa kan. Jadi apa ya istilah katanya ya, ini pasti sangat fluktuatif ya, naik turun. Tapi saya ingin mengatakan seperti ini, bandar itu punya keahlian yang kita tidak mampu lah. Kalau menurut kami itu kita tidak mampu, walaupun misalnya follower kita banyak, tidak selihai mereka. Jadi ini saya hanya ingin mengatakan apa yang kita pelajari itu, saham itu tidak akan terus naik. Gak mungkin naik terus sampai bulan, itu gak mungkin. Pasti ada masanya saham itu sideway atau turun. Kenapa saham itu sideway atau turun? Karena selalu ada yang ingin mengambil keuntungan. Gak mungkin orang itu hanya akumulasi saja, kemudian dia tidak take profit, itu gak mungkin. Pertanyaannya misalkan gini, apakah saya harus jual atau beli saham ini? Saya tidak bisa mengatakan, karena kalau dari sisi bandamologi, kalau kita lihat resume ya dari sebuah aplikasi, masih big accumulation. Tapi kalau kita ngelihat analisa volume tadi, ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi seperti itu, semoga ini bisa diambil hikmahnya untuk kita semuanya. Karena kadang di pasar modal itu kita tidak bisa mengambil keuntungan, tapi banyak kita bisa mengambil hikmah. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.